Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial Google Product. Guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat akun Gmail. Tetapi sebelum saya jelaskan ini dulu, saya mau katakan kepada teman-teman bahwa akun Gmail adalah salah satu produk yang paling penting di antara produk-produk Google. Karena tanpa akun Google atau Google Mail, teman-teman nggak akan bisa mengakses semua produk-produk Google. Oke. Nah, cara membuat akun Gmail adalah teman-teman bisa buka google.com. Setelah terbuka layar seperti ini, teman-teman bisa pilih Gmail. Oke. Kemudian ini saya coba hapus ya. Nah, setelah teman-teman pilih ini, teman-teman bisa dengan membuat Gmail baru. Oke. Nah, di sini ada buat akun. Buat akunnya, guys. Nah, ini ada buat akun. Tuh. Oke. Saya coba buat akun. Lalu teman-teman akan dihadapkan untuk diri sendiri apa untuk pengelola bisnis. Oke. Nah, teman-teman bilang saja dulu untuk diri sendiri. Maka teman-teman akan dihadapkan berikutnya untuk memasukkan identitas gitu. Oke. Ada nama depan, nama belakang ya. Oke, saya coba hilangkan ininya dulu guys biar enak. Lalu nama depan ini teman-teman masukin. Misal saya ingin buat akun Gmail lah dengan nama channel. Nah, channel belajar gitu ya. Saya sengaja dengan satu N. Nah, sudah. Lalu jadi namanya channel belajar. Nah, nanti tersedia channel belajar 2724, channel belajar T274, belajar dan sebagainya. Kemudian kalau teman-teman lewat ke bawah, nah di sini kan dia akan membuat alternatif nama channel C belajar 20. Nah, kenapa dia membuat demikian? Coba saya masukkan channel belajar gitu ya. Oke. Saya coba bebas. Nah, di sini hanya huruf A sampai Z, angka 0 sampai 9 atau titik yang boleh, guys, gitu ya. Jadi saya coba membesar bahwa untuk penambahan akun yang diizinkan adalah huruf serta kombinasi angka dan titik. Jadi tidak boleh ada strip. Gitu ya. Oke. Nah, saya coba tulis kalau ini enggak pakai strip, pakai titik gitu ya. Kira-kira dia masih ditolak atau enggak. Nah, kalau pesannya seperti ini berarti kombinasi karakternya sudah benar guys gitu ya. Channel titik belajar. Tetapi nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang lain. Nah, artinya one akun one people guys. Jadi satu akun satu orang. Satu akun hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Berarti channel belajar ini udah ada yang punya guys gitu. Oke, saya coba rubah belajar channel misalnya. Apakah ini sudah ada yang punya? Nah, sama guys, nama pengguna tersebut telah digunakan. Oke. Jadi teman-teman namanya harus unik. Nah, coba saya doublekan N-nya gitu misalnya. Nah, sama juga guys, sudah ada yang punya gitu ya. Nah, coba saya bilang belajarnya di belakang gitu. Misalnya di sini belajar. Udah ada yang punya belum? Sudah ada juga guys gitu. Jadi memang nama channel ini harus unik teman-teman buat. Nah, atau saya rubah lagi namanya gini deh. Saya bilang di sini saya bilang tutorial G Suite. Tutorial G Suite gitu ya. Oke, saya coba lihat. Nah, sudah ada yang punya guys. Nama pengguna tersebut sudah ada yang punya. Saya misalnya titik. Nah, sudah ada yang punya? Sudah ada yang punya juga. Saya pakai titik G titik suite. Nah,
Sudah yang punya? Sudah ada yang punya juga, guys. Oke. Nah, di sini yang penting teman-teman harus punya nama yang unik gitu ya. Atau misal saya namakan lagi di sini adalah, jadi saya bilang tutorial titik Google Suite gitu ya. Sudah ada yang punya, guys. Oke, susah ya. Nah, kebetulan paling yang memungkinkan itu adalah teman-teman pakai kombinasi angka seperti yang ditawarkan tadi gitu. Oke. Nah, udah kita cari aja deh guys yang tadi penawaran dia gitu ya. Penawaran dia adalah dengan channel belajar ini, dia menawarkan ini, tutorial G-Suite 826, C belajar channel apalah ya. Channel belajar G-Suite gitu ya. Saya klik tuh, bisa guys. Oke. Jadi saya buat sebuah akun dengan nama channel belajar G-Suite. Oke. Channel belajar G-Suite ini kosong guys. Oke, artinya kosong. Saya bisa gunakan nih. Anda dapat menggunakan huruf angka dan titik. Kalau tidak ada warning warna merah berarti saya layak menggunakan nama ini. Lalu saya masukkan sandi awal guys gitu. Oke. Sandinya apa nih? Anggaplah saya pakai sandi ya. Oke, saya nggak sebutkan sandinya guys. Oke. Oh ya, saya mau sebutkan dulu. Jadi seandainya misalnya teman-teman masukkan sandi begini, lalu teman-teman ingin melihat sandinya biar nggak salah, teman-teman bisa checklist nih, tampilkan sandi. Maka sandi yang teman-teman masukkan kelihatan. Nah, kelihatan ya. Jadi checklist. Kalau teman-teman nggak mau checklist, maka sandinya nggak kelihatan. Oke, saya rubah sandinya ya. Dan ini tidak saya perlihatkan guys, gitu. Sudah? Kalau sudah, teman-teman bisa login saja, bisa berikutnya. Oke, login saja itu artinya teman-teman sudah punya akun dan ingin login. Nah, berikutnya setelah membuat ini guys, namanya channel belajar G-Suite ya. Lalu saya tekan berikutnya. Nah, berikutnya dia akan meminta nomor HP guys yang bisa ditautkan dengan akun Gmail yang teman-teman buat. Oke. Nah, teman-teman bisa pilih nomor HP-nya negara mana. Saya bilang Indonesia lah, kan plus 62 ya. Oke, anggaplah saya masukkan nomor HP saya nih guys. Oke, nanti bisa jadi ada pesan kalau nomor HP saya ini udah terlalu banyak atau bagaimana gitu ya. Saya masukin nomor HP. Kemudian alamat email opsional. Artinya alamat email lain yang teman-teman miliki. Nah, untuk apa alamat email opsional ini teman-teman? Nah, di sini ada keterangannya guys. Kami akan menggunakannya untuk menjaga keamanan akun. Nah, gitu. Jadi, ketika teman-teman lupa password, maka teman-teman bisa menggunakan alamat email opsional ini sebagai alternatif untuk mengirimkan password. Atau demikian juga dengan nomor handphone, gitu ya. Oke, jadi saya bilang alamat email opsionalnya di sini saya katakan ya udah email saya yang sebenarnya Junaidi. Nah, Raharja Junaidi@gmail.com. Nah, anggaplah ini email pribadi saya guys sebagai opsional dari channel belajar G-Suite ini kalau saya lupa. Oke. Nah, freejunaidi@gmail.com. Lalu tanggal lahir gitu ya, masukkan tanggal lahir teman-teman gitu. Oke. Nah, karena ini saya bukan tanggal lahir saya, ya udah saya masukin aja deh tanggal 12 gitu ya. Terus bulan 12 gitu ya. Anggaplah tahun 1980 gitu ya. Jadi nanti masukkan tanggal lahir teman-teman. Terus jenis kelamin guys. Teman-teman wanita apa pria? Saya pilih pria misalnya. Oke. Nah, lalu ini ada alasan kami minta informasi ini. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa sih dia minta ini semua gitu ya, teman-teman bisa baca di sini. Alasan kami meminta informasi inilah gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lanjut gitu ya. Oh ya, di sini teman-teman ada juga pemilihan bahasa ya. Pemilihan bahasa. Kemudian
kalau bahasanya anggaplah saya pilih bahasa Indonesia gitu. Nanti dia akan berubah bahasa Indonesia. Lalu saya tekan berikutnya guys. Oke. Nah, tekan berikutnya, dia akan menawarkan penyimpanan sandi lah. Ini kalau di Chrome teman-teman diatur tanyakan penyimpanan setiap ada username dan password gitu ya. Saya nggak pernah gunakan ini guys, jangan pernah gitu ya. Sudah, kalau sudah, maka di sini ada pernyataan verifikasi nomor telepon. Untuk memastikan ini memang Anda, Google akan mengirim SMS berisi kode verifikasi 6 digit, tarif standar berlaku. Oke. Nah, untuk ini berarti nomor teman-teman harus ada kuota guys. Harus aktif, harus bisa menerima SMS lah. Kalau nggak masuk guys verifikasinya. Oke. Ke nomor yang saya masukkan ini dia akan mengirimkan nomor verifikasi SMS. Oke. Apa yang terjadi ketika teman-teman pilih jangan sekarang? Sebelum saya lanjut kirim ya. Saya pilih jangan sekarang. Oke. Maka dia akan menawarkan privasi peralatan, oke. Kemudian data, silakan teman-teman baca. Kemudian di sini ada opsi lainnya. Di sini ada pengaturan apakah ketika email teman-teman digunakan nanti, teman-teman akan menyimpan setiap aktivitas di web. Termasuk teman-teman pencarian, Google Search, Google Map gitu ya, perjalanan itu akan terekam guys, gitu ya. Nah, kemudian kalau memang mau direkam ya tekan ini gitu ya, jangan simpan aktivitas kalau nggak mau direkam, tapi defaultnya dia disimpan. Kemudian ada tawaran begini, kemudian history YouTube gitu ya, history YouTube. Nah, dengan browser Chrome teman-teman juga kan sering membuka YouTube ya, apakah history YouTube-nya akan disimpan? Kalau disimpan ini defaultnya disimpan, kalau enggak ya jangan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu sesekali kirim pengingat tentang setelan ini. Kalau Anda mau semuanya tidak disetel dan Anda ingin diingatkan lain kali, nanti teman-teman bisa klik sesekali kirim peringat. Tetapi kalau teman-teman sudah atur ya sudah gitu ya. Nah, anggaplah kita ikut semuanya defaultnya guys. Kemudian ini juga sesekali nggak kita setuju, nggak kita checklist. Lalu kita masuk saya setuju. Oke. Nah, saya setuju di sini guys. Ketika saya setujui, ini adalah proses guys. Oke. Proses, lalu berikutnya dia akan masuk guys gitu. Nah, jadi saya sudah memasukkan nomor HP guys, tetapi saya bilang verifikasinya nanti. Nah, ini berarti saya sudah berhasil membuat akun Gmail guys. Oke, udah berhasil membuat akun Gmail tuh. Akun Gmail. Jadi ya, tuh. Ini namanya, nah ini. Saya lihat tuh, teman-teman lihat channel belajar G Suite tuh. Channel belajar G Suite gitu ya. Channel belajar G Suite, akun saya jadi guys. Nah, untuk pertama kali penggunaan, teman-teman pasti menerima beberapa email gitu ya. Ini ada mulai menggunakan Gmail, ya sesuaikan kontak, ubah foto profil, import kontak dan email, dapatkan Gmail untuk seluruh dan sebagainya lah. Oke, nah artinya kalau teman-teman klik kotak masuk, maka teman-teman akan defaultnya mendapat satu email dari tim komunitas Google gitu ya. Nah, di sini ada sambutan ini perkenalan, hai. Selamat datang di Google, akun baru Anda disertai akses ke produk aplikasi dan layanan Google. Berikut beberapa tips untuk memulai, gitu ya. Selalu kabari saya, teman-teman bisa bacalah. Oke. Nah, ini ada informasi dari Google. Nah, sampai di sini teman-teman sudah berhasil membuat akun Gmail, guys, gitu ya. Nah, akun Gmail ini penting, guys. Jadi untuk bisa mengakses semua produk Gmail, yang intinya teman-teman punya akun Gmail. Jadi kalau dibilang punya akun Gmail enggak. Nah, ini akun Gmailnya, guys. Ini akun Gmail gratis. Oke. Demikian guys tutorial saya tentang membuat email baru melalui Google gitu ya, atau membuat akun Gmail. Oke. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.